KD 3.3 menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Materi hari ini tentang dampak politik dan ekonomi pada masa penjajahan bangsa Eropa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dampak politik pada masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama, runtuhnya kekuasaan politik pribumi. Artinya, penerapan sistem politik adu domba bangsa Belanda mengakibatkan runtuhnya kerajaan-kerajaan di Indonesia. 2. Perubahan struktur birokrasi di Indonesia. Pada tahun 1848, kolonial Belanda memberlakukan konstitusi baru. Berdasarkan konstitusi tersebut, Hindia Belanda atau Indonesia harus menyusun undang-undang pemerintahan, sistem keuangan dan audit yang mana harus disetujui oleh Majelis Perwakilan. Yang ketiga, adanya perubahan sistem hukum dari sistem hukum tradisional ke sistem hukum modern. Contohnya mengikuti model Barat dan memiliki hukum pengadilan pribumi di setiap daerah. Gubernur Jenderal Dendles adalah peletak dasar perubahan sistem hukum. Dampak ekonomi pada masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama ada penerapan kebijakan ekonomi yang menyengsarakan rakyat pribumi. Contohnya, sistem tanam paksa yang mewajibkan menanam tanaman yang laku di pasaran atau komoditas ekspor. Dan para petani juga wajib menyumbangkan tenaganya secara paksa kepada pemerintahan kolonial. Kemudian, para petani juga wajib menyumbangkan tenaganya secara paksa kepada pemerintah kolonial. Kebijakan tersebut pada akhirnya membuat rakyat pribumi itu mengalami kesengsaraan karena tenaganya lebih tercurah kepada pemerintah kolonial, tidak tercurah kepada diri mereka sendiri, sehingga banyak rakyat pribumi yang pada masa itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan. Otomatis terjadilah bencana kelaparan di berbagai daerah. 2. Munculnya industrialisasi dan perkebunan di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan dikeluarkannya kebijakan politik liberal atau yang kita kenal dengan politik pintu terbuka. Pemerintah kolonial Belanda memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada perusahaan-perusahaan swasta atau perusahaan asing yang menawarkan modalnya di Indonesia. Akibatnya dari kebijakan politik liberal tersebut, banyak bermunculan yang namanya perkebunan swasta, kemudian pabrik-pabrik yang mempercepat pertumbuhan industrialisasi di Indonesia. Meskipun pabrik-pabrik atau industrialisasi itu banyak bermunculan di Indonesia, pada akhirnya masyarakat pribumi itu menjadi orang yang paling dirugikan karena mereka itu banyak bekerja di perkebunan atau di pabrik-pabrik dengan upah yang sangat rendah. Intinya, perekonomian masyarakat pribumi pada masa penjajahan itu mengalami masa-masa yang suram karena banyak terjadi eksploitasi dan pemerasan tenaga kerja guna mencukupi kebutuhan pemerintah kolonial Belanda. Tapi, di sisi lain, pembangunan perekonomian juga memiliki nilai positif. Dalam perkembangannya, rakyat lebih tahu jenis komoditas barang-barang ekspor yang laku di pasaran, yang memiliki nilai jual tinggi, dan dibukakannya berbagai lahan pertambangan. 3. Pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pada zaman kolonial Belanda, di Indonesia juga mulai dibangun berbagai infrastruktur, misalnya seperti jalan, rel kereta api, pasar, yang mungkin saat ini masih bisa kita